Dewan Guru Penggerak Angkatan 7, yaitu modul 1.4. Jadi diseminasi ini pada awalnya diarahkan untuk internal sekolah dengan peserta minimal 10 orang. Namun saya pikir tidak ada salahnya jika saya berbagi ini di kegiatan KKG dengan harapan bisa menambah peserta sehingga saya tidak perlu mengundang dari sekolah lain karena sekaligus. Dan yang kedua, berbagi ilmu. Siapa tahu nanti ke depan ada bapak ibu yang lolos program guru penggerak, setidaknya sedikit dapat gambaran. Baik, saya mulai saja bapak ibu. Jadi diseminasi saya judulnya adalah budaya positif, yang akan saya sampaikan selama lebih kurang 1 jam sekaligus dengan tanya jawabnya. Jadi bapak ibu bisa membuat catatan-catatan khusus jika bapak ibu menganggap ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi ulang atau ditanyakan. Demikian bapak ibu. Yang pertama bapak ibu, pada diseminasi saya siang hari ini terus saya sampaikan berikut ini. Jadi fokusnya di sini bapak ibu saya. Jadi kalau kajian teorinya yang bapak ibu tanya sah-sah saja, tapi saya tidak akan mengupas terlalu dalam. Tapi saya fokus di sini. Berikutnya teori kontrol tadi saya sampaikan bahwa teori kontrol adalah yang seperti yang dikejar rasa bersalah anak. Betul ya ibu? Dua ini yang paling sering kita lakukan. Tapi apa namanya? Kita berusaha untuk merambah keinginan melalui disiplin positif. Saya tidak terlalu panjang di teori. Ini dasarnya ya, ketidakseimbangan. Jika ada kebutuhan dasar yang tidak didapat, maka akan mempengaruhi perilaku sang manusia. Pada konteks ini tentulah anak, murid atau peserta didik. Lanjut. Dari semua hal itu Bapak Ibu, kita mencoba merubah paradigma tadi dalam keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang baik seperti ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya bagaimana Pak Ibu? Jadi dilarang buang sampah, dilarang. Atau misalnya jika tidak mengerjakan PR, lari keliling lapangan, enggak lagi. Jadi itu dari nilai hukuman. Ya ATM. Bukan anjuran tunai mandiri seperti yang Pak Korban bilang Bapak Ibu ya. Kaidah ATM kalau yang tahu ya dosa, kalau yang belum tahu mana. Saya mulai melakukan budaya positif terutama tentang keyakinan kelas itu bulan November tahun lalu. Tapi efeknya sangat besar. Nanti setelah teoritis ini foto coba pendapat. Jadi anak saya beri kebebasan untuk menyampaikan apa yang kamu inginkan di kelas ini, apa yang kamu tidak suka dari saya sebagai gurunya, dan apa yang kamu tidak suka dari teman-teman sekelas ini. Bapak Ibu, nanti di terakhir akan saya tayangkan foto hasil evaluasinya. Kalau yang pada saat sudah pendapatnya saya lupa foto Bapak Ibu. Hasil tulisan anaknya saya lupa foto. Tetapi secara umum nanti akan tergambar di keyakinan kelas.
Kalau yang berada di kelas sebelah itu semua sudah saya tempel. Itu keyakinan kelas di kelas saya. Ada 7. Dan keyakinan kelas sebenarnya itu saya banyak. 7 itu kebanyakan. Sebenarnya umurnya 3 atau 4 sedang. Tapi anak harus benar-benar tahu apa yang menjadi keyakinan kelas dia dan paham apa yang harus diaplikasikan dari keyakinan kelas itu. Dari cara pendapat ini Bapak Ibu, terbentuklah keyakinan kelas di kelas saya ini. 1. Bermain di luar kelas sebelum masuk dan saat istirahat. Kenapa? Karena menurut mereka barangnya sering hilang, kuliahnya hilang, sering perkelahian terjadi di dalam kelas karena kita tidak ngontrol di kelas. Pendapat mereka begitu. Sebaiknya nggak usah main di dalam kelas. Ini mereka yang buat. Cuma kalimatnya nggak begini pada saat mereka yang buat. Kita yang harus menghaluskannya, kita yang harus menatanya kembali. Berikutnya, menghindari perilaku perundungan atau bullying atau mengolok teman. Ini tadi juga disinggung oleh Pak Korwil kalau nggak salah atau ibu K3S. Nah, bentuk kita mengingatkan mereka untuk tidak melakukan bullying bisa pakai poster-poster Bapak Ibu. Maka di kelas saya itu Bapak Ibu bisa lihat ada kata-kata yang memang ditempel-tempel. Itu tujuannya untuk mengingatkan mereka bahwa kita tak boleh bullying. Tapi tidak perlu kita jelaskan apa itu bullying. Kalau saya Bapak Ibu, ini memang saya yang gali pertanyaannya karena mereka nggak ngerti bullying. Saya kaitkan dengan pengalaman saya ketika saya menjadi profesor ANBK. Banyak anak itu nggak tahu maksud bullying, jadi dia saat jawab ANBK itu mempengaruhi nilai rapot sekolah saya, sehingga di sekolah kami dianggap banyak terjadi bullying. Hanya gara-gara anak nggak ngerti apa itu bullying. Rapot kami merah soal itu. Dan ini off the record sedikit. Saya tanya anak itu, kamu jawab ini kenapa? Memangnya guru agamamu begini? Enggak Pak, tapi dia jawabnya contoh gini, contoh sederhana. Saat menghadiri pesta ulang tahun teman saya yang berbeda agama, saya akan kumpul dengan teman seagama saja, membaur dengan semua teman. Dia perlu dengan teman yang seagama saja. Itu berarti kita sedang melakukan, karena kita membeda-bedakan orang berdasarkan suku, ras, dan agama. Anak, dia nggak ngerti itu. Jadi kita yang harus bangun. Anak kulit hitam, hitam. Anak keriting, keriting. Nah, itu kan tak boleh. Apalagi kalau sudah bullyingnya, perundungannya berkaitan dengan kontak bentuk fisik. Nah, maaf, misalnya ada yang tangannya tidak sempurna, ada yang kakinya tidak sempurna, diolok. Memangnya dia mau terlahir seperti itu? Kan tidak. Dia diberi anugerah oleh Tuhan, punya kekurangan. Kita yang harus menghargai dan menghormati dia. Melaksanakan tugas proyek tepat waktu ini kaitannya dengan apa Bapak Ibu? PR. Banyak nggak putra-putri Bapak Ibu, murid-murid Bapak Ibu kalau kasih PR nggak mengerjakan? Ya kan? Bukunya ketinggalan. Terus apa lagi? Lupa. Hilang kesenat yang sebelumnya Bapak Ibu. Yang ingin kita bangun ini. Motivasinya muncul dari internal diri, dan kita yang harus mengubah itu. Jadi tidak dari eksternal, tapi dari internal, dari sana. Itu. Oke, saya kembali ke slide awal tadi. Nah ini yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu mungkin bisa baca nih. Menghargai perbedaan dengan tidak melakukan perundungan. Kaitannya dengan apa? Dengan keyakinan kelas yang ini. Keyakinan kelas yang ini tadi. Jadi implikasinya atau penerapannya bisa kita buat pakai poster-poster yang kita pasang di kelas. Kalau nanti ini menjadi keyakinan sekolah, maka satu sekolah ini penuh dengan poster-poster kebaikan, mengingatkan mereka untuk berbuat baik. Jadi intinya budaya positif itu dibangun dari diri anak, dan guru harus menjadi contoh. Saya bilang pada anak murid saya pada saat saya membuat keyakinan kelas, yang paling kamu tidak suka dari saya apa? Bapak itu negur, enggak
tidak marah pun kayak orang marah, Pak. Kenapa? Suara Bapak nyaring, apalagi kalau Bapak angkat tinggi sedikit suaranya. Maka mulai hari itu saya tak pernah marah dengan murid saya. Mulai hari itu saya tak mau suara saya nyaring. Ketika saya mulai emosi, saya tarik nafas dalam-dalam, saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu boleh survei ke kelas 4. Saya berusaha sangat untuk tidak meninggikan suara saya. Karena apa? Ternyata hal negatif yang kita alami dari kita SD, mungkin masih ada pengalaman Bapak Ibu negatif dengan gurunya di SD, akan membekas sampai sekarang. Ada Bapak Ibu? Pernah dipukul mungkin? Pernah dihukum berdiri di depan kelas mungkin? Ada? Ada. Membekas dari sampai sekarang? Kalau Bapak Ibu tarik mundur, usia Bapak Ibu sekarang dengan kejadian itu berapa puluh tahun Bapak Ibu? Apa kita mau jadi guru yang seperti itu? Terus menerus menjadi guru yang diingat hanya karena kita pernah mendukung, walau tujuan kita baik. Lalu bagaimana? Inilah yang ingin dirubah oleh pemerintah lewat budaya positif. Kita yang harus menjadi pilot project. Ada orang bijak bilang, kalau ingin merubah sedikit kebaikan lingkungan, rubah dirimu. Tapi kalau ingin merubah besar lingkunganmu, rubah dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Maka salah satu upayanya ini. Ini adalah poster-poster yang saya buat. Ini diambil dari sini Bapak Ibu. Dan jika setiap kelas punya keyakinan kelasnya masing-masing dan sifatnya universal, kalau ini universal Bapak, tidak ada menjuruskan salah satu agama, tidak mengambil salah satu ajaran agama. Saya tekankan itu karena sifatnya harus universal. Walau di setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan punya ciri masing-masing, tapi kita berusaha menghindari itu supaya ini bersifat supaya ini bisa diterima oleh semua kalangan, tidak membawa embel-embel agama. Oke, ini literasi juga bagian dari budaya positif Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk menempel hal-hal yang baik di papan tulis di dinding-dinding begitu. Nah, untuk membentuk budaya positif itu salah satu senjatanya ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini. Dalam menghadapi masalah, ketika ada siswa yang bermasalah, Bapak lakukan ini. Nanti saya putarkan videonya. Saya ada di bintang filmnya Bapak. Dan ini Bapak Ibu, enggak harus dari sini ke sini enggak. Bebas, yang penting 3 hal ini kita lakukan sama saja. Berarti kita sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, ini bisa saya putar, silakan ditonton. Suaranya nggak ada ya? Kecil sekali suaranya. Kalau dikasih mic di sana sama, nggak nyampe. Soalnya kecil. Jadi kita gali Bapak Ibu. Kita gali kenapa dia berbuat melanggar keyakinan kelasnya, kenapa? Kita gali alasannya dulu dan kita angkat motivasinya, motivasi internalnya yang kita angkat. Ini sudah. Yang kita rubah dengan tujuan kita Bapak. Ada satu contoh teori kontrol. Ini saya poster yang berbawah. Ada satu teori kontrol yang saya ingin mempraktikkannya kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang takut, kalau pun dia buka ketahuan tangannya, itu karena takut, karena terpaksa, atau karena ingin-ingin.
berkah itu dari dalam dirinya, gitu loh. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi budaya positif bisa kita pakai sampelnya dari mereka sendiri. Nah ini kalau bisa di zoom ya Pak Ibu, kalau seandainya bisa di zoom, ini tulisan mereka. Mereka bilang apa di situ? Sejak ada keyakinan kelas, saya tidak berani lagi melihat kawan di kelas. Pak Guru tidak pernah marah-marah lagi. Saya jadi suka belajar di rumah. Itu tanpa penekanan dan tanpa paksaan. Memang apa yang saya lakukan dalam hitungan bulan ini belum menunjukkan hasil positif dalam segi kecerdasan, kognitif. Tetapi dari segi perilaku, dari segi pergaulan mereka sehari-hari itu sudah sangat-sangat nampak perbedaannya. Untuk mereka dan untuk saya pribadi membuat saya banyak belajar untuk tidak marah, tidak menunjukkan suara, tidak membentak, tidak menghukum. Dan triknya yang paling berat itu yang untuk saya, karena saya ini tipe orangnya keras. Jadi belajar untuk tidak marah, tidak membentak, tidak menghukum berbulan-bulan. Ada satu kata-kata dari mentor saya di program guru penggerak ini. Dia bilang setiap orang wajib bahagia. Dan ketika saya mempelajari budaya positif dan lebih tepatnya seluruh materi yang sudah saya dapat dari modul 1.1 sampai 1.4, bahwa ada satu simpulan yang saya buat sendiri bahwa setiap murid harus bahagia. Maka pemaparan saya pagi ini saya tutup dengan kata-kata setiap murid harus bahagia di sekolah. Jika kita belum bisa membuat mereka bahagia, setidaknya kita tidak membuat mereka merasa tertekan dan tidak bahagia. Itu pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Bapak Ibu, atau masih bingung? Bingung. Ada Pak? Pak, saya bertanya. Silakan loh. Nah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Setiap murid wajib bahagia di sekolah. Jika kita belum bisa membuat mereka bahagia, setidaknya kita tidak membuat mereka merasa tertekan dan tidak bahagia. Itu di lingkungan sekolah Pak. Tapi jika murid tersebut memang sudah tidak bahagia dari rumah, nah datang ke sekolah itu sudah bawa masalah, sepertinya punya beban Pak. Iya. Nah, kita sering melakukan pendekatan kepada murid, bahkan orang tua siswa pernah kita panggil. Nah, di sini permasalahan dalam ruang lingkup keluarga. Seperti itu, bagaimana untuk mengatasinya supaya anak itu lebih semangat lagi belajarnya Pak. Kita selalu memotivasi anak untuk tetap semangat belajar, tetapi dari diri siswa itu, dari diri peserta didik itu memang sudah tidak semangat, sudah dibawa dari rumah itu tidak semangat. Terima kasih Pak. Sudah dulu dulu, jika ada nanti silakan disiapkan dulu pertanyaannya. Jadi yang Ibu sampaikan itu tadi saya kasih pilihnya di sini Bapak Ibu. Dia punya masalah dulu yang mana yang dia dapat itu? Apakah penguasaan? Apakah kasih sayang yang dan rasa diterima? Atau kesenangan? Atau kebebasan? Ini kita harus tahu dulu. Kalau kasih sayang, biasanya dia caper. Kalau dia tidak merasa diterima, dia tidak akan berani. Biasanya begitu. Tapi kalau
permasalahan, ini bukan pertanyaan juga di sini nih. Karena dia di rumah harus ngalah terus dengan abangnya, atau ngalah terus dengan adiknya, dia di sekolah menjadi pengawas. Ini kayak masalahnya harus diketahui terlebih dahulu sehingga kita bisa mengajak dia untuk diskusi. Kalau kamu kayak gini terus, efeknya untuk kamu ke depan apa? Yang kamu dapat apa? Gitu. Kalau kaitannya dengan keluarga, maka saya pernah katakan di pertemuan murid, saya katakan begini, butuh satu desa untuk mendidik satu orang anak. Karena sebagus apapun sekolah mendidik, sebagus apapun keluarga mendidik, jika lingkungannya menunjukkan atau mencontohkan sesuatu yang tidak bagus, maka akan ada efek negatif dari lingkungan itu ke anak. Betul. Nah, di sini fungsi kita sebagai lembaga diaktifkan oleh Ibu. Lakukan pertemuan orang tua. Sampaikan bahwa pendidikan bukan tanggung jawab sekolah tok. Jadi ada istilah parenting school. Parenting school. Orang tuanya dimasukkan sekolah atau parenting class. Kalau bukan parenting school, parenting class. Jadi orang tuanya dikumpulkan beri pendidikan tentang ini, tentang pengaruh lingkungan terhadap psikologi anak. Tapi yang kedua, katakan itu, yang ujungnya yang kita pegang, sudah dia di rumah tidak bahagia, sampai di sekolah ditekan, dimarah, dihukum, makin tidak bahaya. maka itu yang kita hindari. Di rumah dia tidak bahagia, setidaknya di sekolah dia bisa tidak tertekan dan tidak bahagia dan tidak merasa tidak bahagia. Dan setidaknya di sekolah merasa diterima dulu, dihargai sebagai anak murid. Ada anak itu dia minder karena ketidakmampuannya secara fisik, dia minder karena ekonomi, atau dia minder karena apapun. Itu yang harus kita dekati dan kita tahu sumbernya. Kira-kira begitu. Saya tidak bisa menjadikan jawaban yang memuaskan, tapi kemampuan saya rasanya seperti itu. Yang lain bagus. Ya, kalau saya kembali ke sini, ini semua bebas Bapak Ibu ya. Posternya mau dibuat besar, mau dibuat berdiri, kata-katanya mau dibuat seperti apapun silakan, dan tidak dibatasi. Jadi ini sesuai dengan apa yang tadi, Bapak Ibu silakan tiru, silakan modifikasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Saya targetnya sebenarnya kalau bisa satu sekolah saya bikin barang-barang seperti ini. Tapi jujur saja, duitnya lumayan Bapak Ibu. Kenapa saya melakukan ini? Bukan karena saya banyak duit, enggak. Dua hal saja. Karena saya anggap ini baik untuk murid, dan yang kedua karena ini tagihan tugas saya. Saya harus membuat aksi nyata di kelas saya, membuktikan bahwa benar saya sudah melakukan penanaman disiplin positif melalui budaya positif. Disiplin positif harus diterapkan dengan budaya positif. Kalau pakai hukuman, disiplin sih disiplin, tapi karena takut. Gitu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada cukup, kita tutup. Gitu. Jadi kita masuk ke anggaran. Bapak Ibu ada yang lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.